Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semuanya. Pertama adalah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua bisa berkumpul di ruangan ini yang akan melaksanakan hajat besar untuk dunia pendidikan, karena kita menyiapkan tenaga pendidik yang profesional. Itu mudah-mudahan kita semua dapat ridho, berkah, kesehatan dari Allah SWT. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan besar kita Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat sifat beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, hadir bersama kita Ibu Inspektur Kota Jambi, Kepala BKPSMD Kota Jambi, Bu Sekretaris, Bu Kabid, Pak Kabid yang hadir bersama kita, dan rekan-rekan semuanya, pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru senior. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BSMD sebagai ketua Panselja. Ya, lebih spesifiknya nanti itu ada pemaparan dari tim Pansel yang akan menyampaikan nanti bagaimana alur, kemudian apa yang dinilai, bagaimana proses penilaiannya sampai nanti final, ya, akan dijelaskan secara detail. Namun demikian Bapak Ibu, saya ingin menambahkan sedikit disampaikan oleh Bu Ketua tadi. Yang pertama Bapak Ibu, penilaian ASN P3K Kota Jambi ini adalah kategori P2. Ya, P2. Kategori P2 ini itu dilakukan penilaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior di sekolah masing-masing yang menjadi wilayahnya. Jadi Bapak Ibu, misalnya kepala sekolah itu menilai guru-gurunya yang di sekolah dia, jangan nilai sekolah lain. Guru juga demikian. Pengawas binaan juga nilai, walaupun pengawas ada binaan 1, binaan 2, tetap dia nilai seperti itu. Jadi calon ASN P3K kita ini tidak ada tes. Jadi mereka tidak ada tes seperti yang dikatakan Bu Ketua tadi, CAT tidak ada. Jadi yang melakukan penilaian itu adalah Bapak Ibu tim penilai, pengawas, kepala sekolah, guru senior. Jadi calon tidak ada tes. Apa yang Ibu nilai? Yang Bapak Ibu nilai itu antara yang pertama itu adalah kompetensi profesional, ya, kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Kemudian yang kedua, yang Bapak Ibu nilai apa? Yang Bapak Ibu nilai itu adalah kinerja dari guru yang bersangkutan. Jadi kalau kita mau lihat aspek-aspeknya, Bapak Ibu menilai bagaimana pengembangan diri yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, bagaimana keaktifan berkomunikasi, bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh sang guru, bagaimana dia melakukan perekat kebangsaan, ya, NKRI, kebiasaan refleksi, kemudian proses pelajaran yang berpusat pada peserta didik, kenyamanan dalam KBM, keefektifan pembelajaran dan asesmen yang orientasi peserta didik, struktur pengetahuan, kalau kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Jadi poin-poin ini nanti Bapak Ibu yang 3 ini menilainya. Penilaiannya dilakukan secara apa? Dilakukan secara online sistem, menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu nanti uji sejenis kayak ujian lah, tapi bukan Bapak Ibu nilai. Nanti Bapak Ibu isi itu, nilai lah guru kita masing-masing seperti apa.
uji. Jadi kalau dibilang agak ini juga, ibu yang ujian yang lulus mereka ada ujian. Biasanya yang ujian yang lulus gitu. Ini agak terbalik dikit. Ibu yang ujian yang lulus mereka. Terbalik. Untuk itu kata kuncinya dari Bapak Ibu. Betul yang disampaikan oleh Ibu kabar dari Ibu Ketua. Bapak Ibu harus betul-betul profesional, harus betul-betul objektif menilai itu. Jangan sampai salah menilai. Apalagi ada sisi-sisi muatan subjektif yang numpang di situ. Oh, ini saya dan suko dengan guru ini. Oh, ini keluarga saya. Oh, ini ponakan siapa? Itu tidak boleh. Apalagi kalau Bapak Ibu kami tidak mau dengar. Makanya Ibu Inspektur hadir bersama kita. Kedengar pula, itu sudah nitip tuh bayar sekian. Saya katakan Bapak Ibu jangan lakukan itu. Pasti diproses. Kita tidak ingin itu. Kita Bapak Ibu sadarilah kita ingin menyiapkan PTK kita, guru kita yang profesional untuk anak didik kita. Jangan dikotori dengan hal-hal yang seperti itu. Itu harapan kita. Karena ini untuk mendidik Bapak Ibu. Ya, itu harapan saya dengan Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu nilai nanti itu bisa Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap penilaian itu. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu harus bertanggung jawab terhadap penilaian itu. Tidak bisa Bapak Ibu lempar. Nanti itu pesan tadi sampaikan oleh Ibu nanti ditambahkan oleh Ibu Inspektur, harus betul-betul Bapak Ibu profesional, harus betul objektif. Singkirkan semua yang bersifat subjektif. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu yang tahu kondisi guru itu. Dan tidak boleh ada, ya, saya ingatkan tidak boleh ada sentimen pribadi. Oh, ini kesempatan nih guru senior nih, kau kemarin nabaikan aku, sekarang giliran kau kena agak. Tidak boleh, Bapak Ibu. Saya pesan jangan lakukan itu. Nanti teknisnya seperti apa ada tim. Tapi yang jelas Bapak Ibu tiga ini sebagai penilai. Nilai Bapak Ibu itu nanti akan dicek oleh tim pansel daerah, ada beberapa anggota termasuk SD, BKMD, ada inspektorat, banyak. Itu dicek nanti, kami verifikasi betul tidak, dan itu juga akan diverifikasi oleh Kemendikbud. Jadi jangan pula sampai Bapak Ibu belum keluar pengumuman, Bapak Ibu pengawas, guru senior, penilik tanya kan dulu, kau lulus lah kemarin. Belum keluar lagi hasil, Bapak Ibu nyatakan lulus. Hati-hati. Bukan ranah Bapak Ibu menyatakan lulus tidak lulus. Ranah Bapak Ibu hanya memberikan penilaian. Ya, ada ininya, bobotnya. Ada bobotnya. Penilaian Bapak Ibu itu ada bobotnya. Ada bobotnya. Berapa bobotnya? Itu rahasia Bu Ketua. Ya, penting ada bobot. Makanya Bapak Ibu jangan cerita-cerita aneh. Ya, ini harapan kami dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti pelaksanaannya ini itu akan kita pusatkan di 2 tempat, ya. Jadi Bapak Ibu tuh kayak ujian PKI, UKI. Jadi dikumpulkan nanti di SMP 5 dengan 11. Bapak Ibu ikutlah ujian, megang nengok komputer laptop masing-masing. Nilai guru kita di situ. Nilai sudah Bapak Ibu nilai, enter kirim nilai. Itu aplikasinya bukan milik ISDIK, bukan milik BKMD, tapi milik Kemendikbud. Untuk itu jangan sembrono. Sudah Ibu enter, sudah kirim, baru ngomong, salah aku tadi. Kacau. Bahaya. Itu kehati-hatian penting. Jangan pula dalam nilai itu Bapak Ibu nanya pula kan kiri kanan apa. Bapak Ibu kan paham dengan guru kita. Yang lain tidak paham. Bapak Ibu lah yang paham kondisi. Ya.
Kenapa? Karena formasi kita 119, yang ikut ini lebih kurang hampir 900-an. Ya, tuh Bapak Ibu. Kami jujur saja Bapak Ibu, kalau nanti ada oh ini salah Pak Bapak Ibu, ya boleh panggil. Karena Bapak Ibu yang nilai. Kenapa seperti ini? Misalnya kalau ada kesalahan itu jangan sampai ada kesalahan. Pastikan itu. Karena ini menyangkut nasib kawan-kawan kita juga. Jangan bermain-main di ranah yang vital seperti ini. Ya, itu harapan kami dengan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya juga nanti juga ada disampaikan oleh tim. Bapak Ibu juga ada nanti untuk menggali informasi, karena ini yang kita lihat ini kan kinerja Bapak Ibu dengan kompetensi yang kita lihat. Nah, nanti Bapak Ibu juga tim ini itu juga bisa melakukan wawancara dengan guru-guru kita itu terkait dengan integritas dan moralitas. Artinya apa Bapak Ibu? Karena di sini juga tidak dibenarkan Bapak Ibu guru-guru kita yang terlibat dengan, misalnya kita harus pastikan guru-guru kita itu tidak terlibat dengan perundungan, tidak terlibat dengan kekerasan seksual, tidak terlibat dengan penggunaan narkoba, narkotika, zat aditif lainnya, dan intoleransi. Itu kan Bapak Ibu yang tahu. Jadi kalau ada pelamar nanti yang terlibat dengan kejahatan seksual, narkoba, perundungan, dan lain-lain, itu juga masuk dalam ranah penilaian kita. Jadi semuanya ini, mulai dari kinerja sampai kompetensi, intinya kita lihat bagaimana kompetensinya, bagaimana kinerja kepribadian guru yang bersangkutan. Kalau Bapak Ibu melaksanakan sesuai betul dengan aturan ini, insya Allah akan ditemukan guru-guru yang profesional. Jadi betul dari Bapak Ibu, sampai guru datang malas, siang, pemalas, lulus. Bapak Ibu berarti keliru. Ya, itu hati-hati Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, banyak juga pertanyaan walaupun itu sudah terjawab, tapi sampaikan. Ini yang bisa masuk itu adalah yang linier. Yang tidak linier tidak bisa masuk. Ini keputusan dari Menpan, dari Kemendikbud sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan nomor 349 2022. Makanya Bapak Ibu sekaligus saja hati-hati menerima tenaga honorer. Karena saya Bapak Ibu kadang-kadang mengusul menerima tenaga honorer itu sering saya tolak itu. Kenapa? Sudah-sudah lah Bapak Ibu ngajar masuk jadi belajar guru SD. Jurusan apa? Teknologi perikanan. Mana ada jurusan perikanan di SD?